Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayang Hendra Gunawan. Asal saya dari kota Cianjur, Jawa Barat, tepatnya Desa Ciradap, Kecamatan Campaka. Pada kesempatan kali ini saya akan coba berbagi pemahaman saya tentang materi yang diberikan pada pertemuan keempat dengan tema paralegal gugatan sederhana wan prestasi. Selanjutnya, apa fungsi paralegal dalam pemeriksaan sidang gugatan sederhana di pengadilan negeri? Untuk paralegal yang membuka kantor paralegal mandiri, yang pertama, bekerja secara independen dan menawarkan layanan hukum tertentu kepada klien tanpa pengawasan langsung dari advokat. Yang kedua, membantu dengan tugas administratif teknis dalam hukum. Yang ketiga, tidak boleh memberikan nasihat hukum atau mewakili klien di pengadilan. Selanjutnya, untuk paralegal yang bekerja di bawah advokat, yang pertama, bekerja di bawah pengawasan advokat atau firma hukum. Yang kedua, membantu advokat dalam persiapan kasus, penelitian hukum, dan tugas-tugas administratif. Yang ketiga, tidak memiliki kewenangan untuk memberikan nasihat hukum independen atau mewakili klien di pengadilan. Pemeriksaan pendahuluan. Hakim memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat gugatan sederhana. Yang pertama, perkara cedera janji dan atau perbuatan melawan hukum. Yang kedua, nilai gugatan material yang paling banyak adalah 500 juta. Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus PHI, Pailit, Pajak, Perlindungan Konsumen, atau sengketa hak atas tanah. Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat, yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Tergugat diketahui tempat tinggalnya. Selama pemeriksaan pendahuluan, yang pertama, penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama. Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjukkan kuasa insidentil atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat. Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian. Apabila dalam pemeriksaan hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada penggugat. Persiapan sebelum pemeriksaan pendahuluan. Yang pertama, meninjau kasus, meneliti dokumen-dokumen yang terkait dengan kasus dan pahami argumen yang akan diajukan dalam pemeriksaan pendahuluan. Identifikasi informasi penting yang dibutuhkan oleh pengadilan dan pihak lawan. Yang kedua, koordinasi dengan advokat. Diskusikan dengan advokat atau penasehat hukum mengenai persiapan untuk pemeriksaan pendahuluan termasuk strategi yang akan diambil. Pastikan pemahaman yang jelas tentang peran dan tanggung jawab masing-masing anggota tim hukum. Yang ketiga, persiapan dokumen. Pastikan semua dokumen yang diperlukan telah disiapkan dengan baik termasuk surat-surat petisi atau bukti-bukti yang relevan. Siapkan, daftarkan pertanyaan yang mungkin diajukan oleh hakim atau pihak lawan. Selama pemeriksaan pendahuluan, yang pertama, bantu advokat atau penasehat hukum, bantu dalam mengelola dokumen dan bukti-bukti yang akan digunakan selama pemeriksaan, memberikan dukungan administratif kepada advokat atau penasehat hukum dalam mengatur catatan dan mengkoordinasikan proses pemeriksaan. Yang kedua, dukungan kepada klien. Berikan dukungan moral kepada klien selama proses pemeriksaan pendahuluan. Membantu dalam menjawab pertanyaan klien atau memberikan klarifikasi tentang proses yang sedang berlangsung. Yang ketiga, mencatat informasi penting. Catat dengan cermat semua informasi penting yang disampaikan selama pemeriksaan pendahuluan termasuk arahan dari hakim atau permintaan informasi tambahan dari pihak lawan. Tindakan setelah pemeriksaan pendahuluan. Menganalisa hasil pemeriksaan, berdiskusi dengan tim hukum mengenai hasil pemeriksaan pendahuluan dan langkah-langkah selanjutnya yang perlu diambil. Identifikasi kebutuhan tambahan untuk persiapan persidangan atau langkah-langkah berikut dalam proses hukum. Yang kedua, persiapan dokumen lanjutan. Mempersiapkan dokumen-dokumen tambahan yang mungkin diminta oleh pengadilan atau pihak lawan sebagai tindak lanjut dari pemeriksaan pendahuluan.
memastikan semua persiapan dilakukan dengan teliti dan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh pengadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.